silakan masuk Bu. Silakan duduk dulu Bu. Saya duduk pengennya dulu ya Bu. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Bidantika Aprilia yang jaga pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Diana. Ibu Diana, usia 16 tahun. 16 tahun, nona tadi ya Bu ya. Terus agama? Islam. Islam. Tinggal? Di Majasama. Ya, di Majasama. Baik. Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Sebelumnya saya akan periksa untuk tekanan darahnya Ibu, pernafasannya Ibu, dan nadinya Ibu ya Bu ya. Bu, dari hasil pemeriksaan ini untuk tanda-tanda vital Ibu dari tekanan darah 120, untuk pernafasannya 24 kali per menit, untuk nadinya 80 kali per menit ya Ibu ya. Jadi dari tanda-tanda pemeriksaan fisik Ibu ini Ibu normal. Nah, sebelumnya ada yang Ibu pertanyakan atau mungkin Ibu punya keluhan? Iya, saya itu saya kan lagi menstruasi Ya. dan sekarang lipatan paha saya gatal sama kelaminnya gatal. Oh gitu. Sampai kemerah-merahan tidak? Nggak tahu, tapi saya sering sih saat menstruasi ganti kembali itu 2-3 hari dalam sehari. Baik. Sebelumnya saya boleh bertanya ya, Mbak sudah pernah memeriksakan keluhan ini ke fasilitas kesehatan selain di sini atau mungkin ke bidan atau ke dokter? Belum ya, berarti ini baru untuk pertama kali ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konseling, informasi dan edukasi perihal tentang personal hygiene atau kebersihan pada remaja saat menstruasi. Nah, untuk pengertian dari personal hygiene pada saat menstruasi atau kebersihan tersebut yaitu adalah upaya tindakan untuk memelihara kebersihan pada alat genitalia atau alat kewanitaan pada usia remaja saat menstruasi. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah penampilan. Jadi penampilan itu sangat mempengaruhi dalam kebersihan saat menstruasi pada remaja. Karena apa? Contoh seperti ini Bu, Mbak. Kalau penampilan orang itu kumuh, pasti kebersihan pada dirinya itu juga berkurang atau mungkin kurang seperti itu. Dan yang kedua itu adalah praktik sosial. Jadi kelompok sosial di masyarakat itu mempengaruhi untuk personal hygiene pada remaja saat menstruasi. Karena apa? Contohnya seperti ini. Jika anak yang dimanja, itu pasti anak akan ketergantungan untuk meminta tolong orang sekitar ataupun orang tuanya untuk melakukan pembersihan pada dirinya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tingkat ekonomi. Jadi untuk kebersihan pada diri remaja saat menstruasi itu kan membutuhkan alat mandi. Alat mandi itu kan meliputi sabun, sampo, terus pasta gigi, sikat gigi. Nah, untuk menyediakannya itu kan butuh biaya seperti itu. Jadi sangat penting ya tingkat ekonomi di sini. Nah, untuk selanjutnya, faktor selanjutnya adalah pengertian menstruasi itu sendiri apa. Nah, sangat penting Mbak mengetahui pengertian dari menstruasi tersebut, karena ketidaktahuan Mbak akan menstruasi itu akan menyebabkan tidak diterapkannya kehidupan yang bersih, sehingga akan menyebabkan penyakit pada saluran reproduksi seperti itu. Nah, faktor selanjutnya adalah budaya. Jadi budaya di suatu tempat itu pasti akan berbeda-beda. Nah, budaya yang diciptakan atau adat yang diciptakan itu mempengaruhi praktik kebiasaan yang timbul sehari-hari seperti itu. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah kebiasaan sehari-hari. Yang dimaksud kebiasaan sehari-hari adalah manusia itu mempunyai pilihan sendiri. Jadi maksudnya apa? Pilihan waktu, kapan dia akan mandi, kapan dia akan keramas, terus pilihan untuk menentukan produk tertentu seperti produk sabun, produk sampo, dan lain sebagainya.
Nah, untuk selanjutnya adalah faktor terakhir adalah yang terakhir itu adalah faktor psikis. Faktor psikis. Nah, faktor psikis itu adalah jika keadaan Mbak dalam keadaan sakit itu pasti akan membutuhkan bantuan dari orang sekitar untuk bisa melakukan pembersihan pada diri Mbak, seperti itu ya. Nah, dari pengertian dan dari faktor tersebut ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu indikator dalam personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Yang pertama itu adalah wajah dan kulit. Jadi wajah itu adalah bagian organ tubuh yang sangat sensitif. Karena apa? Karena di wajah itu kan akan seringnya terjadi timbulnya jerawat. Timbulnya jerawat itu dikarenakan adalah meningkatnya kelenjar sebaceous. Nah, kelenjar sebaceous itu juga akan meningkatkan akan menurunkan kebersihan pada area muka pada Mbak, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kebersihan pada rambut. Jadi Mbak itu harus membersihkan rambut itu 2 hari sekali. Karena apa, Mbak? Kan rambut itu kan cenderung untuk berkeringat, sedangkan tingkat keringat pada kulit rambut itu akan mempengaruhi timbulnya ketombe dan mikroorganisme. Nah, untuk selanjutnya adalah kebersihan tubuh dan alat genital. Jadi kebersihan tubuh itu Mbak sehari itu harus dibiasakan mandi itu sehari 2 kali. Terus saat mandi itu juga menggunakan sabun dan air bersih. Dan untuk alat genitalnya atau daerah kemaluannya Mbak itu jangan mencukur atau mencabut rambut yang tumbuh di sekitar alat kelaminnya Mbak atau alat kemaluannya Mbak. Karena apa? Dengan Mbak mencabut rambut itu akan membuat lubang. Nah, lubang itu akan menjadi jalan masuknya kuman atau bakteri. Nah, dari kuman atau bakteri yang masuk itu Mbak akan menyebabkan menjadinya penyakit atau iritasi di kemudian hari, seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk selanjutnya adalah Mbak harus kebiasaan mengganti pakaian setiap hari gitu. Nah, soalnya apa? Kalau Mbak itu misalnya, misalnya malas atau kuproh gitu, pasti kan di badan itu di pakaian itu kan banyak kumannya gitu kan. Nah, jadi harus mengganti pakaian setiap hari dan menggunakan pakaian dalam itu dengan bahan yang katun atau bahan kaos. Dan menggunakan celana itu jangan celana ketat, apalagi Mbak kan perempuan. Nah, kenapa? Karena menggunakan celana ketat itu akan membuat sesak napas, maksudnya susah untuk bernafas gitu. Nah, nanti menjadi daerah kemaluan yang Mbak itu akan lembab sehingga akan menimbulkan jamur, menimbulkan penyakit di kemudian hari. Nah, yang terakhir adalah pemilihan pembalut atau kebersihan pembalut. Jadi memilih pembalut itu Mbak, pertama memilih pembalut yang bersih, memilih pembalut yang tidak berwarna, memilih pembalut yang tidak berbau atau tidak ada bau wangi ya, maksud saya bau yang parfum seperti itu, dan pilihlah pembalut yang daya serapnya tinggi seperti itu. Nah, perlu diperhatikan lagi jika mengganti pembalut itu Mbak sesegera mungkin. Cirinya seperti apa? Cirinya itu jika pembalut Mbak sudah merasa penuh atau mau ada gumpalan, segera mungkin Mbak ganti pembalut, karena gumpalan tersebut akan menimbulkan jamur dan kemudian hari akan menjadikan suatu penyakit, seperti itu ya Mbak. Dan ganti pembalut itu 4 sampai 5 kali setelah BAB atau setelah BAK, seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian tindakan personal hygiene itu sendiri adalah yang pertama, Mbak harus cuci muka itu 3 kali sehari. Yang kedua, Mbak itu harus mandi itu sehari 2 kali. Yang ketiga, Mbak harus sering keramas itu 2 hari sekali. Yang keempat, Mbak harus memotong kuku, membersihkan kukunya. Dan yang kelima adalah Mbak harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang daerah kemaluannya Mbak. Terus Mbak membasuh daerah kemaluannya Mbak itu tidak boleh menggunakan antiseptik, tidak boleh menggunakan bedak, tidak boleh menggunakan
parfum khusus untuk genitalia itu tidak boleh. Nah, cara membasuhnya atau teknik yang benar saat membersihkan alat genitalia itu dari depan ke belakang, seperti itu ya Mbak ya. Dan untuk yang perlu diperhatikan adalah Mbak harus seperti yang sudah saya jelaskan, mengganti pembalut sesering mungkin, seperti itu. Nah, yang terakhir, Mbak itu harus jangan atau dianjurkan ya Mbak ya, tidak mencukur atau mencabut bulu pada area kemaluan karena mengakibatkan rasa tidak nyaman dan gatal seperti itu. Nah, personal hygiene tersebut itu mempunyai dampak ya Mbak, dampaknya ada dua, yaitu dampak fisik dan dampak psikososial. Nah, dampak fisik tersebut itu ya, yang pertama adalah infeksi pada alat reproduksi, yang kedua adalah kanker leher rahim, terus yang ketiga adalah keputihan. Nah, keputihan itu tersebut jika tidak segera ditindaklanjuti, maka akan di kemudian hari itu akan mengakibatkan kemandulan pada Mbak atau pada ibu, calon ibu yang setelah menikah, seperti itu. Nah, untuk dampak psikososial, yang pertama tidak adanya rasa percaya diri, mulai merasa tidak nyaman, dan gangguan interaksi pada lingkungan, seperti itu ya Mbak ya. Nah, dari penjelasan saya ini sekiranya Mbak sudah memahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya Mbak ya. Nah, karena Mbak sudah jelas, di sini saya akan melakukan evaluasi. Nah, dari penjelasan saya tadi, coba sebutkan tindakan prosedur personal hygiene saat menstruasi pada remaja. 3 saja. Mandi 2 kali sehari. Ya. Terus mencuci rambut 2 hari sekali. Ya. Terus kemudian tidak mencukur atau mencabut bulu pada kemaluan. Ya. Saya kira Mbak sudah mengerti atau sudah jelas dengan penjelasan saya. Untuk selanjutnya, jika Mbak mempunyai keluhan atau ingin konseling perihal apapun itu, Mbak bisa melakukannya di fasilitas kesehatan terdekat, atau Mbak bisa kembali ke sini ya Mbak ya. Baik, selamat siang, selamat istirahat.